Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya Dani Kribo. Dan hari ini kita punya sebuah TWS yang desainnya cakep. Terus dia udah ada ANC, terus dia udah ada gaming mode, dan dia udah bisa wireless charging. Ada Pamu Quiet Mini. Tapi bakal worth it nggak nih? Kita lihat aja. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat Padmed yang sudah mengirimkan TWS ini untuk kita review. Nah, kalau untuk harga nih, di websitenya itu ada yang $99 dan ada yang $109. Kalau yang $109 itu udah plus wireless chargingnya. Tapi waktu saya cek terakhir nih di websitenya pas video ini di tag tuh lagi dicoret gitu, jadi $79 dan kalau yang pakai wireless charging cuma $89 aja. Kalau untuk di Indonesia sendiri, waktu saya cek terakhir sih dia tuh harganya agak kelewatan ya, jadi dia tuh kayak 1,5, tapi itu memang yang untuk wireless charging juga, jadi ya udah yang combo. Ya mudah-mudahan sih nanti bakal muncul officialnya, jadi bisa harganya lebih murah gitu. Kalau untuk pilihan warna, selain yang kita punya nih warna putih gini, ada juga yang berwarna hitam dan berwarna biru. Dan bisa kelihatan ya dari boxnya udah cakep sih. Nah kalau dalam boxnya sendiri, yang pasti kalian udah dapat satu case-nya, sepasang earbuds-nya, kabel untuk ngecharge-nya dari USB A ke tipe C. Kalau extra ear tips dapat 2 pasang. Dan yang pasti manual plus garansinya. Ada quick cut juga deng. Dapat pouch-nya juga deng. Jadi kalian bisa ngelindungi nih untuk si case-nya ini biar nggak kayak kegoret-goret gitu. Misalkan kalian masukin ke tas. Tapi kalau kita bicara build quality, dia udah kerasa kokoh sih. Walaupun nih untuk si tutup case-nya sendiri ini masih ada goyang-goyang pada saat ketutup dan pada saat kebuka. Walaupun pada saat kebuka tuh dia nggak terlalu sih. Cuman nih sayangnya ketika di shake langsung kedengaran ya bunyinya edan banget, dan ini tuh lampu indikatornya nyala, mungkin nggak terlalu kelihatan tapi dia nyala, jadi menandakan si earbudsnya tuh dia kecopot dari magnetnya tapi langsung kepasang lagi. Oh ya, si magnetnya sendiri ya emang ketika saya gini tuh nggak usah saya goncangin sendiri dia udah jatuh, jadi magnetnya bisa dibilang nggak terlalu kuat juga. Tapi memang ya kalau kalian lihat nih untuk di dalam case-nya antara si earbuds dan tutup case-nya itu ada ruang gitu, jadi ya gampang ke shake. Tapi itu dalam posisi kalian ya mungkin lari gitu, kalau kalian kantongnya atau masukin tas baru dia bakal keguncang seperti itu. Jadi kalau dalam arti cuma jalan doang sih masih nggak apa-apa. Nah untuk case-nya sendiri nih bisa kelihatan untuk si tulisan Pamu dan ada ANC juga itu ada di bagian atas. Kalau lampu indikator ada di bagian depan dan ini cakep sih, jadi kalau dia nggak nyala tuh nggak kelihatan. Dan dia tuh bukan kayak titik gitu, jadi dia kayak light bar gitu, jadi horizontal lampu gitu. Nah kalau di belakang ada port tipe C-nya, kalau di bawah ada spek case-nya. Oh ya, juga nih untuk mengambil si earbuds-nya ini si Bro Busan bilang dia kurang suka. Jadi memang sih si earbuds-nya itu dia agak dalam untuk masuknya, seperti saya bilang tadi ada ruangnya, dan juga dia nggak kebalik kiri kanan sih, cuman posisinya. Jadi seharusnya tuh kalian ngambil tangkainya, tapi tetap kalian tuh harus diputar dulu untuk si earbuds-nya baru kalian bisa pasang ke telinga. Nah kalau untuk earbuds-nya sendiri dia bertipe in-ear dengan nozzle-nya itu dia lonjong, jadi dia nggak bulat. Ear tips-nya juga dia kayak gitu, dia mengikuti bentuknya. Untuk tangkainya dia nggak begitu panjang tapi nggak terlalu pendek juga. Dia masih pas sih ketika saya pakai di telinga saya. Ada tulisan Pamu dan di bagian atasnya ada untuk touch sensornya. Oh ya, lampu indikatornya tuh dia agak masuk ke dalam gitu. Jadi ketika kalian masukin ke case earbuds-nya, untuk ngeliat dia sedang ngecas atau enggak tuh agak-agak harus fokus dulu gitu baru kelihatan oh ya dia sedang ngecas. Dan juga si lampu indikator ini ketika kalian udah musik play juga di HP kalian misalkan, dia akan tetap kelap-kelip. Kalau untuk fittingnya, bisa saya bilang sih untuk body si earbuds ini masih nggak terlalu gede ya. Jadi ketika saya pakai di telinga tuh masih kerasa pas. Untuk si ear tipsnya juga dia masih kerasa nyaman di telinga saya. Dan ya dengan berat yang 5,3 gram gitu untuk per earbudsnya ini masih enak sih. Jadi saya pakai berjam-jam gitu saya nggak kerasa pegel. Dan juga dia nggak gampang copot mau saya geleng-geleng sekalipun. Toh dia juga sudah IPX4, jadi misalkan kalian mau pakai buat olahraga sih ya bisa-bisa aja ya. Toh dia udah bakal menahan keringat, dan untuk fittingnya asalkan ear tips yang kalian pakai memang sesuai dengan buat telinga kalian itu masih bisa nahan. Nah kalau untuk passive noise selesainya bisa saya bilang sih dia udah cukup oke. Dan ini bisa dibilang penting ya untuk si Pamu Quiet Mini ini karena itu menyangkut dengan ANC-nya. Tapi sebelum ke ANC, kita bahas dulu deh untuk mikrofonnya. Nah, per earbuds-nya ini untuk Pamu Quiet Mini ini dia ada 3 earphone. Satu yang talking mic, satu lagi feed forward mic, dan satu lagi feedback mic. Ya memang sih yang feed forward sama feedback ini kan dia untuk ANC-nya, makanya dia dibilang ANC-nya itu hybrid. Dan juga nih, untuk mikrofonnya ini dia menggunakan yang knowless. Yang setahu saya knowless itu biasanya di driver kan, kayak yang pas saya review BGVP gitu. Dia pakai knowless driver, tapi kalau yang ini mikrofon. Ya, kita tes aja deh langsung. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Pamu Quiet Mini. Tapi ini masih dalam keadaan yang sepi nih. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan yang ramai.
Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Palmu Quiet Mini. Dan ini dalam keadaan ramai. Kita pakai speaker nih Untuk ya background jalanan yang rame dan bising gitu. Kayak gimana nih? Apakah knowledge mikrofonnya bekerja dengan baik atau enggak nih? Cek cek 1 2 3 1 2 3. Oke, seperti yang kita lihat tadi untuk hasil tes mikrofonnya. Pada saat kondisi lagi sepi nih, lagi hening gitu, untuk suara saya bisa jelas terdengar dengan baik. Nah, kalau lagi keadaan yang ramai, jadi kita pakai speaker tadi gitu, ada background jalan yang bising dan ramai gitu, dia masih masuk sih untuk si mikrofonnya, walaupun suara saya sih masih bisa terdengar. Tapi itu hanya recording audio doang ya ke HP saya. Waktu itu saya udah cobain juga pakai nelpon nih, dan lawan bicara saya waktu itu kebetulan si Bro Alit, dia bilang bagus kok, ini bahkan mendekati kayak pakai mikrofonnya HP langsung. Jadi untuk mikrofon sih udah cukup oke. Oke, sekarang kita ke hybrid ANC-nya yang katanya sih bisa mengurangi noise itu sampai minus 40 dB. Kalau dari pengalaman saya sih, memang ya waktu saya pakai itu kerasa dia tuh langsung blep gitu. Walaupun saya tetap bilang bukan yang terbaik di range harganya, tapi dia bisa saya bilang cukup oke. Jadi dalam arti untuk low frekuensi dia bisa menahan. Jadi kayak saya ke minimarket tuh suara kulkas gitu dia langsung ketutup. Terus kalau lagi di jalan gitu yang paling kedengaran ya paling ada suara orang ngobrol atau juga suara knalpot motor, apalagi yang bising kan tuh. Apalagi kalau buat kalian pakai di rumah doang misalnya ya pasti udah gak kerasa ya, suara sekitar itu udah jadi ketutup banget dan kalian bisa fokus mendengarkan musik. Bahkan lucunya nih, sempet saya lagi pakai dan memang sambil play musik gitu, si Bro Ali tuh ngetok pintu kamar saya berkali-kali sampai dia harus nelpon, "Woi, gue di depan, bukain dong," gitu. Baru saya bukain pintu karena saking gak kedengerannya. Nah, kalau untuk transparent hearingnya, contoh kayak saya di minimarket tadi, saya ke kasir, saya mau bayar, tuh saya bisa dengar dengan baik, dan saya bicaranya juga jadi nyantai gitu, nggak yang kegedean, biasanya gitu kan kalau lagi pakai TWS gitu. Kalau ini enggak, saya jadi bisa ngontrol dan saya bisa dengar suara sekitar, dan cukup natural. Walaupun ya tetap masih kerasa ada robotiknya, tapi tetap saya bilang cukup natural untuk di range harganya. Cuman tetap ya, kalau kalian pakai dengan sambil dengerin musik di volume 30% aja itu suara luar udah agak ketutup gitu, jadi lebih gede sih suara musik kalian. Intinya kalau kalian nggak sambil dengerin musik, bisa dipakai kok buat ngobrol. Kita dengerin aja deh untuk ANC dan transparent hearing testnya. ANC on. Ambient sound. ANC off. ANC on. Ambient sound. ANC off. Nah, seperti yang kalian dengar tadi, udah enak banget kan untuk si ANC dan si transparent hearingnya. Dan juga untuk ganti-gantinya nih, kalian tinggal tahan untuk si touch sensor, si earbud sebelah kanan. Nah, untuk si touch sensor sendiri atau sistem kontrolnya, sayangnya sih dia kurang volume pada saat di defaultnya. Jadi dia itu cuma play pause, menerima atau menolak atau mengakhiri panggilan. Terus kalian bisa next track atau previous track dan juga untuk mengakses voice assistant. Untuk responsifnya sih sudah oke ya, dan juga sensitifnya menurut saya udah pas. Jadi saya nggak pernah salah komen gitu. Saya mau tap 2 kali, dia 2 kali, 1 kali, 1 kali. Dan dia juga ada bunyinya gitu. Jadi setiap kalian tap itu ada bunyi cek. Jadi kalau 2 kali itu cek cek gitu. Jadi kalian tahu apa yang kalian perintahkan. Tapi tadi saya bilang kan kalau default, karena dia sudah ada aplikasi, dan di aplikasinya ini kalian bisa mengganti untuk si touch sensornya ini. Ya memang sih hanya yang 2 kali tap dan untuk hold-nya. Tapi kalian bisa mengganti ke volume. Walaupun tetap harus mengorbankan salah satu. Jadi misalkan kalian menghilangkan next track untuk volume naik, ya seperti itulah. Selain itu nih, di aplikasinya yang sama juga nih dengan si Pamu Z1 aplikasinya. Jadi nama aplikasinya ya Pamu dari PetMed. Di aplikasinya ini kalian yang pertama itu bisa kayak rename. Terus kalian bisa lihat indikator baterai. Tapi walaupun situ cuman kayak bar gitu, jadi nggak ada persenannya. Dan juga kalian bisa nih untuk mematikan si promote untuk ANC-nya. Jadi misalkan kalian nyalain ANC itu kan ada ANC mode atau transparent mode gitu-gitu. Kalian bisa mematikan itu di aplikasi. Dan juga ada pengaturan untuk kalau kalian pakai si earbuds-nya nih untuk kontrol ANC atau transparent hearing-nya, kalian bisa langsung ANC dan transparent atau melalui dulu ANC off-nya. Dan kalau kalian lihat ke bawah nih ada advanced setting. Yang pertama tuh ada original sound. Nah, di sini tuh kalau kalian aktifin dia tuh suaranya atau bisa dibilang karakter suaranya itu berubah. Jadi kayak nggak terlalu di colorize atau nggak terlalu di tweak, jadi mendekati netral.
Dan juga di sini ada untuk mengaktifkan atau menonaktifkan gaming mode. Dan untuk yang nanya nggak bisa nih melalui earbudsnya, saya nggak nemu sih dia bisa aktifin atau nonaktifkan melalui earbudsnya. Dan yang paling bawah lagi, ini kalian bisa mengatur untuk si touch controlnya seperti yang saya bilang tadi, dan juga update firmware. Oke, kita ke latency-nya deh. Seperti yang saya bilang tadi, dia sudah ada gaming mode dan bisa diaktifkan di aplikasinya. Memang sih kalau tanpa diaktifkan nih, pada saat saya buka-buka social network gitu ya, TikTok atau IG Reels atau saya nonton YouTube, memang masih kerasa delay. Tapi begitu saya aktifkan untuk si gaming mode-nya ini, itu kerasa tipis buat delay-nya. Nah, kalau buat main game, kita lihat dulu deh tesnya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Nah, seperti yang kita lihat tadi, bisa dibilang sih mau di game level PUBG sekalipun sebenarnya masih cukup-cukup aja ya. Delaynya sudah cukup tipis pada saat gaming mode-nya aktif dan bisa dipakai ya di level casual gamer lah. Kalau kalian udah di level pro, saya sih tetap menyarankan pakai yang kabel. Dan untuk kodeknya sendiri, Pamuk White Mini ini tuh ada 2 SBC dan AAC. Ya, sayang sih dia nggak ada aptX, tapi Bluetooth-nya sudah 5.2. Cuman nih, kerasanya kayak agak-agak Bluetooth 5.0 gitu ya. Biasanya kan Bluetooth 5.2 tuh ya pairing gitu, kalian tinggal buka aja si case-nya, dia udah bisa langsung connect. Tapi ini enggak, kalian harus mengeluarkan earbuds-nya dan dia akan auto on, baru kalian bisa searching di device kalian. Dan ketika kalian masukin si earbuds-nya kembali ke case-nya, dia sudah auto off. Pamuk White Mini ini juga dia sudah menggunakan dual master, jadi dalam arti ya masing-masing earbuds-nya ini kiri dan kanan dia itu sudah seperti master dan akhirnya bisa dipakai single use. Walaupun pergantian dari mono ke stereo-nya itu ya nggak segitu flawless sih, tetap masih ada bunyi kayak connected baru dia mengikuti musiknya. Nah, untuk jarak sama nih, kerasa kayak Bluetooth 5.0 gitu. Jadi saya belum tutup pintu nih, saya tinggalin HP di kamar, tuh koneksinya mulai nggak stabil. Saya tutup pintu, dia lebih nggak stabil lagi. Dan saya jalan sampai 3 langkah, baru tiba-tiba koneksinya hilang. Dan kalau untuk masalah di koneksinya sih, ya saya nemunya paling di gaming mode itu kalau lagi aktif, itu kadang dia agak batuk gitu. Bukan hanya pada saat saya lagi nonton YouTube atau buka-buka IG Reels gitu, tapi juga ketika saya sedang mendengarkan lagu. Jadi mending saya matiin untuk si gaming mode-nya daripada lagi dengerin lagu tiba-tiba hilang dikit atau kayak volumenya tiba-tiba naik gitu. Nggak tahu kenapa, pokoknya ketika gaming mode nyala dia biasanya seperti itu. Dan juga ketika lagi main game, walaupun dia ada sesekali doang sih, nggak sesering biasanya. Tapi ketika gaming mode-nya sudah nggak aktif, ya koneksinya bisa dibilang stabil sih. Cuman kalau untuk connect ulang dengan device yang sudah pairing sebelumnya, itu dia kayak butuh waktu, nggak secepat TWS biasanya. Karena dia butuh untuk si kedua earbuds-nya ini connect satu sama lain. Kalau untuk baterai, per earbuds-nya ini saya nggak dapat sih dia ada berapa mAh. Cuman diklaimnya dia 4,5 jam untuk playtime-nya. Oke, saya cobain. Jadi saya dengerin lagu tuh volume dari 50-80%. Ya memang karena di HP Android tuh saya ngerasanya agak kurang nih si volume Pamuk White Mini ini. Dan juga saya selalu pakai kodek AAC, gaming mode lebih sering nggak aktif. Dan juga ANC selalu nyala. Sesuai klaimnya, saya dapat 4,5 jam. Dan kalau buat ngecharge si earbuds-nya itu kira-kira butuh 1,5 jam. Nah, untuk di case-nya sendiri itu ada 500 mAh dan untuk ngecharge-nya itu butuh 2 jam lah. Kira-kira seperti itu dari hasil tes saya. Tapi dia udah ada fitur fast charging nih. Jadi dalam arti kalau kalian charging si earbuds-nya itu dalam 10 menit aja, itu kalian udah dapat 1 jam playtime. Lumayan sih. Dan jangan lupa ya, dia udah bisa wireless charging juga. Sekarang kita ke kualitas suaranya. Untuk Pamuk White Mini ini dia menggunakan 10 mm PEN plus titanium speaker. Diklaim sih untuk deep bass-nya itu cakep dan juga untuk high frequency-nya dibilang kualitasnya itu mantap. Oke, tadi saya bilang ya udah ada di aplikasi kalian bisa mengaktifkan si original sound. Tapi sebelum itu kita coba dulu tanpa mengaktifkan original sound-nya nih. Untuk low-nya sendiri atau bisa dibilang bass-nya, memang sih untuk depth-nya ini kerasa dia cukup enak. Dan kalau dibilang panci, dia udah panci empuk juga dan dia nggak kasar atau nggak pecah, jadi udah kerasa bulat. Untuk sub bass-nya juga udah kerasa untuk rumblingnya. Walaupun ya satu-satunya yang bisa saya bilang agak kurang tuh kerasa di detail bagian low-nya ini ya masih standar gitu. Tapi buat kalian yang seneng dengar lagu EDM ya atau hip hop gitu, atau bisa dibilang kalian buat yang basshead, menurut saya sih masih cukup-cukup aja menggunakan Pamuk White Mini ini.
Oke, sekarang kita ke mid-nya. Kerasa sih untuk mid-nya ini dia agak mundur gitu, tapi nggak sampai yang ketutupan banget juga. Memang sih si bass-nya ini kadang karena dia dominan dia agak nutupin, tapi tetap si mid-nya ini untuk clear dan detailnya itu oke. Jadi suara vokal mau laki-laki atau perempuan, suara instrumen juga detailnya saya bisa dengar dengan baik. Nah, kalau untuk high-nya sebenarnya sih udah enak ya untuk clearnya sendiri, tapi untuk detailnya saya kerasa agak kurang aja gitu. Jadi si sparklingnya ini tetap ada, cuman nggak sampai yang bikin saya ya kerasa enak di telinga. Tetap kerasa kayak nanggung, kayak kurang gitu. Jadi contoh kayak kalian dengerin lagu ada suara ding 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 gitu. Jadi ding 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 yang terakhirnya ini tuh kayak tiba-tiba mulai hilang dan sampai ini masih ada mestinya di lagu ini suara sparkling yang lebih enak gitu, lebih masuk ke telinga. Cuma ini kayak di cut aja gitu. Jadi ya mungkin emang karena berat ke bass kali ya. Untuk sound imaging sendiri udah oke sih, jadi dalam arti penempatan suara atau asal suara itu kita udah bisa mendengarkan dengan baik. Nah kalau untuk separasinya juga ya masih cukup sih walaupun si bassnya ini kerasa dominan. Tapi tetap ya bagi yang kurang ya tidak yang mencari treble dengan detail yang sangat gitu. Nah kalau untuk soundstage masih terbilang di level mid TWS aja sih, nggak yang kayak sekecil kamar juga tapi yang nggak luas juga. Cuma nih, buat seperti yang saya suka dengan karakter suara balance, saya ketika aktifin si original soundnya ini saya lebih suka. Memang ya untuk si bassnya ini kerasa lebih turun, jadi buat yang bass head kayaknya udah nggak pas. Tapi buat yang kayak saya suka balance gini masih oke kok. Saya masih bisa dengerin lagu EDM dan masih tergantung lagunya. Ketika lagu itu memang yang bassnya lagi naik dan power dan dia menuhin gitu si bassnya, masih bisa dapat di Pamuk White Mini ini. Untuk midnya sendiri buat saya kerasa lebih clearnya ya, mungkin karena bassnya yang tidak terlalu nutupin lagi ya. Dan juga untuk di treble-nya lebih kerasa sparklingnya, dan yang saya bilang tadi yang nanggung gitu, itu kerasa lebih enak. Dan sedikit lebih airy aja rasanya itu, lebih enak kalau buat di telinga saya. Ya bisa dibilang lebih lega aja sih rasanya gitu, karena nggak ada bass yang terlalu numpuk gitu ya kalau di telinga saya kayak gitu ya. Nah kalau untuk sound imaging, soundstage, dan separasi sih ya hampir-hampir mirip ya. Cuman kerasa sih untuk separasinya karena si bassnya itu lebih rapih kalau buat saya yang suka dengan balance, jadi kerasa lebih nyaman. Intinya kalau buat suara nih, Pamuk White Mini ini dia memberikan pilihan walaupun dia tidak ada equalizer ya. Jadi kalian tidak bisa ngutak-atik lebih detail lagi gitu. Tapi tetap ada pilihan yang buat para basshead atau yang suka dengan balance seperti saya. Itu sudah menjadi nilai plus untuk si Pamuk White Mini ini. Jadi kalian mau dengerin lagu EDM misalkan terus kalian pakai ke mode yang standar gitu, jadi bassnya naik. Atau kalian mau ya dengerin lagu akustik, kalian nyalain original soundnya, itu bisa kalian aktifkan di aplikasi dan ya lebih nyaman aja gitu. Jadi ada pilihan. Selain itu juga untuk lagu pop atau rock atau ya jazz atau klasikal yang biasanya kalian butuh detail yang enak gitu, untuk si Pamuk White Mini ini masih cukup dapet. Tapi itu balik lagi ya ke selera telinga kita masing-masing. Kita dengerin aja deh sound sample-nya. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you. Kesimpulannya, untuk kualitas suara memang dia nggak yang bagus banget, tapi dia nggak jelek dan dia udah ada pilihan nih. Jadi kalian pengen yang bass naiknya bisa ke standar mode, atau pengen yang lagi yang lebih ke detail dan clearnya kalian bisa pasang ke original soundnya. Untuk baterai sendiri bisa dibilang sih masih cukup-cukup aja untuk di 4,5 jam. Tapi itu tergantung lagi ya dari pemakaian kalian. Dan kalau untuk koneksi sendiri juga bisa saya bilang cukup stabil dengan ada bantuan gaming mode juga. Jadi kalau kalian buat pakai nonton atau main game sudah bisa membantu. Nah walaupun nih untuk si touch sensornya sendiri ya bisa dibilang nggak lengkap ya, kalian harus mengorbankan sesuatu misalkan untuk pengen ada volume kontrolnya. Saya masih bisa tetap kok rekomen untuk si Pamuk White Mini ini. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat yang suka nih dengan konten-konten review TWS seperti ini, bisa subscribe ke Bongkar Bro. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Dan oh ya, baju saya benerannya tulisannya gini nggak kekurangan B. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Bye-bye.